Bagaimana jika pemerintah tersebut dipilih melalui proses demokrasi? Para pendukung gagasan ini mungkin akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Mereka mencoba menyamakan pemerintah yang dipilih secara demokrasi melalui pemilu dengan tindakan pasar yang sukarela. Karena pemerintah dipilih secara demokrasi, maka tindakan pajak atau regulasi yang dilakukan pemerintah pada dasarnya adalah sukarela, seolah-olah rakyat telah setuju untuk melakukannya pada diri mereka sendiri. Masalahnya, apa yang sering dianggap sebagai dukungan rakyat sebenarnya bukanlah dukungan yang antusias. Sebaliknya, dukungan tersebut biasanya bersifat pasif, pasrah, dan apatis atau masa bodoh. Sikap pasrah ini terjadi di semua bentuk negara, baik itu negara demokrasi maupun bukan. Rakyat menerima aturan negara bukan karena mereka menyukainya, tapi karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Orang yang tidak memilih atau golput maupun pemilih calon yang kalah jelas tidak bisa dikatakan mendukung penguasa yang terpilih. Bahkan mereka yang memilih pasangan calon yang menjadi pemenang pemilu seringkali hanya memilih mana yang lebih baik di antara dua pasangan calon yang sebenarnya sama-sama buruk. Mereka sebenarnya tidak menyukai kedua pasangan calon tersebut, hanya saja mereka lebih membenci salah satu pasangan calon. Keadaan ini berbeda dengan pasar bebas. Di pasar, kita membeli barang, misalnya kulkas, karena kita menginginkannya, bukan karena kulkas tersebut adalah keburukan yang lebih kecil. Di politik, rakyat dipaksa memilih mana yang lebih baik di antara pasangan calon yang sebenarnya di mata mereka semuanya kurang lebih sama-sama buruk. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih sistem negara itu sendiri. Mereka terjebak dalam sebuah sistem ketika paksaan adalah hal yang tidak bisa dihindari dan mereka hanya diberi pilihan terbatas tentang siapa yang akan memegang cambuk kekuasaan tersebut. Semua pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat, apakah melalui pemilihan demokrasi atau tidak, hanya bisa bertahan jika didukung atau setidaknya ditoleransi mayoritas rakyat. Jika mayoritas rakyat aktif melawan, negara tidak akan punya cukup kekuatan fisik untuk menindas mereka. Namun, dukungan mayoritas ini seringkali hanyalah cerminan dari ketidakpedulian. Rakyat percaya bahwa negara dan pajak adalah fenomena alam yang permanen dan tidak bisa dihindari, sama seperti kematian. Pepatah "tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak" menunjukkan sikap pasrah ini. Bahkan jika kita mengabaikan sikap apatis itu dan berasumsi bahwa mayoritas rakyat benar-benar mencintai negara dengan antusias, sistem itu tetap bukan sistem sukarela. Istilah mayoritas tidak sama maknanya dengan masyarakat. Makna istilah masyarakat yang sebenarnya adalah semua individu yang ada di dalamnya. Tindakan sukarela membutuhkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Jika 51% orang mayoritas memilih untuk memajaki 49% orang minoritas, pajak tersebut tetaplah paksaan bagi si minoritas. Si minoritas 49% jelas tidak setuju secara sukarela untuk diambil propertinya. Bahkan jika seseorang termasuk dalam mayoritas 51% yang menyetujui pajak, pajak itu tetap diambil darinya secara paksa karena dia tidak bisa memilih untuk tidak membayar pajak jika berubah pikiran. Karena negara-negara telah bertahan selama puluhan tahun, bahkan berabad-abad, ini membuktikan bahwa mayoritas rakyat di negara-negara tersebut secara pasif mendukung keberadaan negara itu. Oleh karena itu, semua tirani adalah tirani mayoritas. Tidak ada minoritas kecil penguasa yang bisa menindas mayoritas besar yang marah dalam jangka panjang.